Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perempuan di Indonesia, gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami dari segenap tim pengelola podcast teman dengar kita selalu mendoakan teman-teman semua agar selalu sehat, baik jiwa, raga, dan pikirannya. Tetap jaga kesehatan dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua bisa menghadapi situasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya keadaan. Oke teman-teman, kembali lagi di Ruang Dengar Podcast teman dengar kita di edisi akhir bulan Agustus 2020 ini ya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga setiap resolusi dan harapan-harapan baik kita di tahun ini segera Allah ijabah di waktu yang tepat dan dalam keadaan yang paling baik. Oke teman-teman dimanapun berada, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu hal yang lagi ngetren nih, apalagi di tengah pandemi ini, yaitu tentang tren bisnis ya, tren bisnis di kalangan kaum perempuan di Indonesia. Bagi teman-teman yang belum sempat mendengarkan podcast teman dengar kita, silakan mengunjungi platform kita di Google Podcast atau di Spotify atau platform yang lain dengan keyword podcast teman dengar kita. Untuk info update-nya, teman-teman boleh mengunjungi di akun Instagram kita @temandengarkita. Oh ya, kami mengucapkan barokallah bagi 2 orang pemenang giveaway bulan lalu yang memenangkan 2 buah hijab syar'i yang dipersembahkan oleh Hijab Syar'i ini aja. Kamu mau mendapatkan giveaway-nya? Silahkan pantengin terus pengumuman-pengumuman giveaway di setiap akhir bulannya. Untuk ngebahas tema tentang tren bisnis bagi kaum perempuan di Indonesia, kali ini kami sudah menghadirkan salah seorang pegiat bisnis muda ya, yang insya Allah sangat menginspirasi kita. Beliau adalah distributor center dari salah satu produk herbal, yaitu produk HNI ya teman-teman ya. Kalau di sebagian besar kalangan masyarakat insya Allah sudah mengenal produk ini, dan produk herbal yang menyediakan aneka ragam jenis, baik itu untuk obat-obatan ataupun untuk kecantikan juga seperti itu. Selamat datang Kak Komarila. Izinkan kami memanggil kakak dengan sebutan Kakak Kokom ya, Kakak Kokom ya. Gitu ya. Selamat datang Kak Kokom, sudah menyempatkan diri untuk hadir di ruang dengar podcast teman dengar kita. Kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, gini nih Kak Kokom. Menurut Kak Kokom, kenapa sih kita tuh harus berbisnis gitu? Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Mohon pandangannya kepada Kak Kokom, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung di podcast teman dengar kita. Pada kali ini saya diminta untuk sedikit menyampaikan mengenai kenapa berbisnis di tengah pandemi. Langsung saja. Kenapa harus berbisnis di tengah pandemi seperti ini? Ya karena pada masa pandemi inilah sebenarnya peluang berbisnis itu meningkat. Karena banyak orang-orang yang memilih bisnis itu menjadi jalan solusi dalam perekonomian mereka. Apalagi di tengah masa pandemi ini, yang kita ketahui bahwa masa pandemi ini telah menjatuhkan perekonomian dunia, sehingga orang-orang, apapun yang dilakukan orang-orang itu akan menjadi akan terasa berat dan akan terasa sulit. Nah, tapi dengan adanya bisnis, kita bisa tetap berbisnis atau tetap beraktivitas di tengah pandemi seperti ini. Dengan adanya bisnis, kita bisa melakukannya kapan saja tanpa mengganggu aktivitas lainnya, dan bisnis ini juga bisa dilakukan oleh semua kaum, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Nah, terima kasih Kak Kokom sudah menyampaikan pandangannya tentang berbisnis ya bagi muslimah khususnya di masa pandemi ini.
Kemudian Kak Kokom dalam perjalanan bisnisnya, apakah ada suka dukanya? Kalaupun ada, boleh dong di-share ke kita. Siapa tahu kan bisa dipelajari sama teman-teman yang sedang menjalankan bisnis sekarang. Jatuh bangun atau suka duka dalam membangun bisnis itu sudah menjadi kisah biasa dalam dunia bisnis. Terutamanya untuk seorang muslimah yang melakukan aktivitas bisnis, itu akan ada suka dan duka yang dilalui. Dukanya akan ada caci maki, akan ada penolakan, dan tentunya akan ada persaingan. Nah, tapi dalam sebuah bisnis, persaingan ini sangat dibutuhkan karena menjadi hal yang utama ketika kita melakukan bisnis. Kalau tidak ada persaingan, maka tidak ada yang namanya bisnis. Nah, setelah dukanya, tentu akan ada suka yang dilalui dalam sebuah bisnis. Sukanya yaitu ketika bisnis yang kita jalani itu sukses atau berhasil. Sukses di sini bukan hanya soal penghasilan saja, tapi bagaimana bisnis yang kita kembangkan atau yang kita bangun ini itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan tentu ketika kita juga membuka lapangan kerja untuk orang lain, maka itu juga merupakan salah satu sukanya dalam sebuah bisnis. Oke, jadi teman-teman itu tadi ya. Jadi Kak Kokom juga pernah tuh ngalamin suka duka dalam bisnis. Tapi yang paling penting bagi kita adalah gimana bisa meramu rasa suka dan duka itu menjadi sebuah hiasan ya dalam perjalanan bisnis kita. Duka pasti ada, suka juga pasti ada, keniscayaan namanya juga perjalanan bisnis. Oke. Baik Kak Kokom, kalau menurut Kakak bisnis di era pandemi seperti ini bagaimana sih sebaiknya gitu, atau mungkin ada pola baru gitu yang bisa kita pakai di situasi yang seperti ini? Berbisnis di era ini sih yang paling mudah dilakukan, apalagi untuk emak-emak ya, atau untuk kaum perempuan, dan tentunya tidak banyak pengeluaran, yaitu bisnis secara online. Dan juga paling modalnya kita hanya membutuhkan kuota saja. Nah, bisnis yang secara online inilah yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Selain mudah dilakukan dan modalnya juga tidak banyak yang dikeluarkan, tentunya kita tidak ribet untuk langsung turun atau langsung terjun ke lapangan dalam melakukan bisnis ini. Kita hanya menggunakan handphone dan modal kuota. Baik, sudah jelas ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mengambil peluang bisnis meskipun situasi pandemi seperti ini masih terus kita hadapi. Oke, Kak Kokom, untuk tipsnya nih, mungkin ini nih yang paling banyak ditunggu-tunggu sama teman-teman yang pengen memulai bisnisnya dari mana gitu kan. Mungkin bisa dijelasin sedikit atau banyaknya Kak Kokom, tips bisnis itu bagi muslimah ya khususnya gimana sih memulainya gitu. Kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang ya membuat bisnis itu nggak jalan-jalan gitu Kak. Tips berbisnis bagi seorang muslimah. Sebenarnya simpel aja. Bisnis bagi seorang muslimah itu yang pertama, jangan takut untuk memulai. Luruskan niat kita, untuk apa kita melakukan sebuah bisnis. Jangan semata-mata hanya ingin kekayaan atau harta saja. Yang kedua, pilih bisnis yang tepat. Dalam artian bisnis ini yang berniaga kepada Allah, dan juga bisnis yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu istiqomah. Contohnya, hari ini kita bisnis pakaian, maka sampai bisnis pakaian itu benar-benar lancar, benar-benar sukses, maka baru kita bisa menjalani bisnis lainnya atau bisa menambah bisnis lainnya.
Jangan hari ini bisnis pakaian, kemudian karena bisnis pakaian kita tidak laku atau kurang diminati oleh orang banyak, maka kita besoknya bisnis makanan. Nah, hal yang paling dihindari dalam sebuah bisnis adalah ketidakistiqomahan. Jadi kita harus istiqomah. Kalau misalnya kita istiqomah, ya kita sudah berikhtiar, insya Allah kita juga melakukan doa kepada Allah, tentu Allah akan memudahkan bisnis kita. Ide berbisnis. Nah, ide ini biasanya kita dapatkan dari apa yang kita ingin jalankan atau yang mudah kita jalani ke depannya. Misalnya kalau kita jualan baju-baju muslimah atau baju-baju koko, itu kita bisa mudah menjualkannya, maka kita jalankan bisnis baju-baju muslimah atau pakaian. Tapi seandainya kita tidak mampu atau kedepannya kita ragu untuk menjalaninya, maka cari bisnis yang mudah kita jalani. Jadi perencanaan yang kurang matang juga merupakan penyebab dari adanya kegagalan dalam sebuah bisnis. Nah, yang kedua itu tidak berani mencoba. Ini juga sudah saya katakan bahwa di dalam sebuah bisnis itu jika kita berani memulai, berani mencoba hal-hal atau ide-ide yang baru dalam menjalankan sebuah bisnis, maka insya Allah bisnis kita akan berlanjut ke depannya. Kita tidak akan pernah menemui kegagalan dalam bisnis kita. Kemudian yang ketiga itu mudah menyerah. Nah, kalau seorang pembisnis mudah menyerah, maka ya kegagalan itu akan semakin dekat. Coba deh kalau misalnya kita terus berusaha dan bersemangat dalam mewujudkan keinginan kita untuk mencapai bisnis kita lebih sukses, pasti kita tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Pokoknya tanamkan di benak kita bahwa kegagalan itu adalah hal yang wajar, tapi setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Kemudian terlalu terburu-buru juga. Terlalu terburu-buru di sini itu dalam menjalankan sebuah bisnis, misalnya terburu-buru dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, terburu-buru ini sebenarnya akan membawa hasil yang kurang baik. Jadi sebelum kita merencanakan dengan matang, maka kita pikirkan baik-baik dan buat rencana dengan matang. Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan suatu pengembangan dalam bisnis kita. Nah, yang terakhir nih, ini yang paling penting dan memang menjadi dasar juga dalam penyebab kesuksesan atau kegagalan dalam sebuah bisnis, yaitu tidak percaya diri. Jadi jika kita tidak percaya diri, biasanya akan menyebabkan rasa takut ketika kita harus mengambil sebuah keputusan atau menyerah ketika mengalami kegagalan. Nah, sebenarnya kita di sini ketika timbul rasa tidak percaya diri, sama saja kita melewatkan kesempatan yang datang pada kita. Karena bisa jadi setelah yang kita lalui atau setelah kegagalan kita lalui, kita akan menuai kesuksesan. Nah, namun dengan rasa tidak percaya diri yang tadi timbul, itu menyebabkan kita berputus asa. Itu sih penyebab-penyebab dari kegagalan dalam sebuah bisnis. Tapi bukan hanya itu saja. Yang terpenting juga kita dalam membangun suatu bisnis itu harus memiliki pengalaman, wawasan yang luas, dan juga tentunya dalam bisnis itu kan mengelola keuangan ya. Jadi
harus memiliki pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik agar dalam sebuah bisnis kita tidak terjadi kegagalan. Karena banyak orang yang gagal dalam sebuah bisnis itu karena pengelolaan keuangannya itu tidak rapi atau tidak baik. Modalnya 5 juta, kemudian karena pengelolaan keuangan untuk modal bisnis dipakai untuk kebutuhan, maka modalnya gak jalan dong. Nah, dari situlah kegagalan itu sebenarnya bermula juga dari pengelolaan keuangan yang baik. Jadi kalau pengelolaan keuangan kita kurang baik atau tidak rapi, kita perlu belajar lagi agar bisnis kita itu berjalan dengan baik. Baik Kak Kokom, jadi dalam perjalanan bisnis itu, khususnya bagi pebisnis mula atau pebisnis awalan, itu acap kali sering dihantui dengan rasa-rasa takut gagal, terus takut tidak bisa mengambil resiko, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya, sehingga menyebabkan langkah kita untuk memulai dan menjalankan bisnis itu menjadi terhambat. Mohon pencerahannya Kak Kokom untuk menangkal bagaimana kita bisa mengelola rasa takut akan kegagalan itu sendiri. Tips bisnis ala saya. Tips bisnis ala saya itu simple. Ikuti saja tips bisnis secara umumnya. Jangan takut memulai, luruskan niat. Kemudian pilih bisnis yang tepat, yang mudah kita jalani untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga, istiqomah. Dan yang terpenting, jangan pernah mendekati penyebab-penyebab dalam kegagalan dalam bisnis. Itu saja sih dari saya, tips bisnisnya. Sekian. Masya Allah, barakallah, keren banget ya teman-teman penjelasan dari Kak Kokom tentang motivasi bisnis buat perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. So, sebenarnya ketika kita ngomongin tentang bisnis, yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak beraksi dan berani mengambil risiko apapun itu. Termasuk ketika kita berbicara tentang kegagalan. Ya benar, kata Kak Kokom tadi, kegagalan dalam bisnis adalah hal biasa. Tapi yang tidak biasa adalah bagaimana kita bisa bangun dari kegagalan yang sudah pernah kita lalui dan hadir kembali menjadi sosok yang baru, bangkit dengan penuh semangat sehingga kegagalan yang sebelumnya pernah terjadi itu tidak akan diulangi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Kokom sudah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi di podcast teman dengar kita. Semoga bisnis Kak Kokom semakin hari semakin berkah, semakin lancar, dan tentunya bisa terus menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Amin. Sama-sama podcast teman kita. Terima kasih juga sudah mengajak sharing. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya tutup perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi perjumpaan kita bersama Kak Kokom, seorang pebisnis muda, tentunya seorang muslimah juga ya. Semoga banyak menginspirasi teman-teman pendengar dimanapun berada. Selamat mendengarkan, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata dari saya, Kak Koriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.